Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini kita kembali sharing teman-teman ya. Kita sharing terkait investasi. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau cerita sedikit dulu. 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi ya, pandemi COVID-19. Sehingga pandemi ini mengakibatkan ekonomi kita tidak stabil teman-teman. Ekonomi yang tidak stabil itu membuat banyak ya orang-orang itu takut untuk menanamkan uangnya itu ke sektor usaha real. Karena sektor usaha real ini kan sangat terimpact ya. Alhasil orang-orang ini ya termasuk saya ya, lebih ngerem uangnya itu untuk ditaruh ke sembarang tempat gitu. Lebih banyak disimpan karena ada ketidakstabilan ekonomi. Nah, ketika uang ini disimpan teman-teman, orang-orang ini termasuk saya ini bingung, uang ini mau dikemanakan? Ya, makanya itu muncullah istilah investasi. Sebenarnya istilah ini udah populer juga dari dulu, cuma karena ada momentum pandemi, jadi investasi ini menjadi meledak lah istilahnya. Banyak orang itu menawarkan investasi, terutama di investasi sektor keuangan teman-teman, entah itu saham, reksadana, lain sebagainya. Tapi teman-teman, itu cuma contoh doang. Di video kali ini kita membahas apa saja sih investasi-investasi yang bisa kita lakukan. Dan di sini saya sudah merangkum 3 investasi teman-teman, sesuai dengan usia kita juga sih, usia-usia produktif. Dan menurut saya ini adalah investasi yang terbaik. Tapi ingat juga teman-teman, yang namanya investasi itu pasti ada risikonya. Dan yang namanya risiko ini jarang dijelaskan kepada orang lain teman-teman. Maka di video kali ini saya juga akan menerangkan risiko-risiko apa saja akan timbul ketika kita investasi, sehingga kita itu lebih proper atau lebih was-was lah istilahnya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, kita membahas terkait investasi leher ke atas. Nah, ini adalah investasi yang paling minim risiko teman-teman, dan sebenarnya ini adalah investasi yang selalu saya sarankan kepada teman-teman yang berusia antara 15 sampai 30 tahun. Di usia 15 sampai 30 tahun teman-teman, kita itu ibaratnya itu masih produktif banget lah. Kita itu masih sehat jasmani rohani, kita itu masih punya ambisi untuk maju, kita itu istilahnya itu masih dalam kondisi yang sangat prima lah. Jadi saya tuh merekomendasikan jangan investasi yang berharap pengembaliannya pada uang, tapi berharap pengembalian kepada ilmu. Karena ilmu ini yang bisa meningkatkan kualitas kita, dan ketika kualitas kita naik, ini akan seiring dengan pendapatan kita. Itulah namanya investasi leher ke atas. Contohnya itu adalah investasi di bidang pendidikan, sekolah ambil kuliah tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Terus apalagi? Seperti kursus-kursus, les ya, ikut-ikut seminar, tapi ya seminar yang jelas lah ya, jangan seminar yang abal-abal gitu, yang pembicaranya orang-orang hebat. Dan investasi leher ke atas ini tujuannya itu untuk pengembangan diri teman-teman, pengembangan skill kita ke depannya gitu ya, sehingga kita menjadi manusia yang punya wawasan luas, punya skill dan keterampilan yang hebat gitu, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi teman-teman, investasi leher ke atas ini, meskipun dia itu sebenarnya nggak ada risiko ya, tapi ini biasanya nggak diminatin. Kenapa nggak diminatin? Karena pengembaliannya itu tidak langsung teman-teman. Kita hari ini kuliah S1, S2, S3. Kita udah bayar uang nih, udah investasi uang gitu ya, untuk diri kita. Tapi kita nggak langsung terima manfaatnya. Kita nggak langsung ibaratnya itu dipastikan dapat pekerjaan. Kita ikut seminar mahal-mahal, nggak dipastiin kita itu langsung bisa buka usaha istilahnya. Perlu proses, dan ini nggak disukai oleh orang lain. Sehingga investasi leher ke atas ini kurang populer teman-teman. Padahal tidak ada risikonya. Oke teman-teman, sebenarnya itu yang pertama kayak yang saya sarankan. Yang kedua itu adalah investasi di sektor keuangan. Nah, ini adalah investasi yang paling populer teman-teman. Ketika pandemi kemarin, ini melanjuti cerita awal tadi ya, yang biasanya itu menanamkan uangnya ke sektor real, buka usaha gitu, sekarang sektor real terganggu, mereka bingung. Terus ada lagi tuh slogan-slogan yang mengatakan bahwa biarkan uang itu bekerja untuk kita, jangan kita bekerja untuk uang. Ya udah, ujung-ujungnya diinvestasi. Ya, investasilah ke sektor keuangan. Contohnya itu apa? Deposito, reksadana, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita kelompokkan dari sisi risikonya, biasanya teman-teman, semakin tinggi pendapatannya, semakin tinggi pengembaliannya, maka itu diikuti oleh semakin tinggi risikonya. Semakin rendah pengembaliannya, maka semakin rendah juga risikonya teman-teman. Ini teman-teman bisa pilih saja, teman-teman termasuk yang mana. Biasanya orang-orang itu sukanya itu yang pengembaliannya tinggi, risikonya tinggi. Di situ ada juga termasuk namanya itu investasi, kalau teman-teman tahu ya, tahun lalu itu ada namanya kripto gitu ya. Itu volatil banget. Itu banyak yang dapat duit cepat, banyak yang kaya cepat gitu ya. Tapi banyak juga yang miskin mendadak gitu. Semuanya kembali ke teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat ada namanya risiko. Dan bagaimana cara kita itu memitigasi risiko tersebut? Ya caranya itu adalah dengan belajar dan menguasai investasi yang kita lakukan. Banyak orang teman-teman itu tidak belajar, tidak tahu bagaimana cara investasi yang benar ya. Contoh kita katakan misalnya di saham nih. Ketika pasar hijau lagi naik-naik, kita ikutan beli, kita ikutan FOMO gitu. Padahal pada saat pasar hijau di situ ada orang jualan. Alhasil ketika kita beli ya kita nyangkut gitu. Tapi hal ini yang tidak di-share-kan teman-teman ya. Orang hanya mengatakan bahwa investasi untuk duit bekerja. Padahal ketika duit bekerja di situ juga ada faktor risiko dan kita bisa boncos, kita bisa rugi. Untuk itu makanya itu saya buat video ini supaya teman-teman itu juga aware.
aware atas apa yang teman-teman lakukan ketika berinvestasi. Ini kita bicara investasi yang legal, teman-teman ya. Di sisi lain, di investasi sektor keuangan ini banyak juga yang ilegal. Contoh seperti robot trading kemarin, terus ada binary option dan lain sebagainya yang menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, padahal itu semua scam, penipuan, dan teman-teman harus hati-hati, harus aware. Dan yang ketiga, teman-teman, investasi yang saya sarankan itu adalah investasi ke diri sendiri. Nah, ini penting juga, teman-teman. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena di era sekarang, bukannya munafik ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kenapa kayak good looking, kita bilang good looking, itu kayak diprioritaskan teman-teman. Makanya itu saya itu tidak bisa menghilangkan faktor ini. Jadi saya itu juga beranggapan bahwa investasi ke diri sendiri itu juga penting teman-teman ya, dari sisi penampilan dan kecantikan. Bukan berarti ketika kita mengatakan bahwa investasi ke diri sendiri dari sisi penampilan dan kecantikan, kita itu harus pergi ke dokter kecantikan, kita itu harus perawatan yang mahal. Enggak, teman-teman ya. Cukup dimulai dari hal-hal yang kecil saja, seperti bagaimana berpenampilan rapi, terus bagaimana menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Teman-teman tidak perlu menargetkan bahwa, oh kita itu cantik itu harus mewah, harus stay artis. Enggak, teman-teman. Cukup kita menjaga diri kita itu supaya enak dipandang, supaya ketemu orang itu orang nyaman bicara dengan kita, ya sehingga kita itu ya bisa berkomunikasi dengan baik, teman-teman. Ketika kita ibaratnya udah punya skill, ya kita udah melakukan investasi layar ke atas, ditambah lagi dengan penampilan kita menarik, ya ini akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat bagus, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nanya, Bang, biasanya Abang melakukan perawatan diri itu bagaimana sih? Saya biasa, teman-teman, saya itu menggunakan rangkaian body care dari Scarlett. Ya, menurut saya sih rangkaian body care ini simple, tapi itu sudah sangat berefek bagi saya. Sehingga saya itu, ibaratnya itu kalau di kantor itu meeting atau bagaimana itu sudah percaya diri banget, teman-teman. Saya itu menggunakan rangkaian body care dari Scarlett yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada body scrub-nya, yang kedua ada body shower-nya, dan ketiga ada body lotion-nya. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, saya udah pernah upload videonya, kita sudah pernah sharing, udah pernah review juga. Nah, tapi di video kali ini teman-teman, saya ingin share pada teman-teman terkait dengan body lotion-nya. Ini ada 2 nih ya, ini baru dikirim dari Scarlett. Ada varian Romansa dan ada varian Freshy. Ini adalah body lotion atau tahapan terakhir ya teman-teman ya. Untuk body lotion ya teman-teman, ini saya sharing sedikit ya. Menurut saya, ini adalah produk yang sangat wajib saya pakai di kantor teman-teman. Kenapa? Yang pertama, misalnya nih, kalau misalnya saya lupa pakai parfum, body lotion ini sangat membantu menggantikan parfum saya teman-teman, karena aromanya tuh wangi banget. Dan yang kedua teman-teman, kenapa sih saya wajib pakai ini gitu ya? Karena kita tahu ya di Indonesia itu, apalagi di kota saya, kota Medan, itu polusinya itu parah banget sih. Kalau saya nggak pakai lotion ini kulit saya ini kering banget teman-teman. Jadi mau nggak mau ya saya harus pakai ini supaya kulit saya itu lebih ternutrisi. Nah, di sini teman-teman, saya dikirimi 2 lotion dan kita akan cobain teman-teman lotionnya ini ya. Saya sudah pernah review tapi kita review lagi. Ini yang Romansa. Ini saya taruh, teman-teman bisa lihat. Teksturnya ini teman-teman, ini dia itu nggak gitu encer tapi nggak gitu kental juga. Ya, jadi pas gitu. Dan yang paling penting teman-teman, ini menurut saya ini nggak lengket. Karena kalau lotion lengket-lengket tuh, itu udah fix gak enak. Seharian gak enak itu nyebelin. Ya, ini nggak lengket teman-teman. Dan sekarang kita sudah tahu teksturnya, kita coba cium aromanya itu aromanya apa. Ini aromanya itu dia tuh ada fruity sedikit, ada floral sedikit juga, tapi gourmet. Nah, gourmet ini apa teman-teman? Ini adalah tipikal wangi yang manis. Wangi yang manis ya teman-teman, ini menurut subjektif saya ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi ini menurut pandangan saya. Kalau dia manis, ini lebih enak itu dipakai itu malam hari, ya, atau pakai di ruangan ber-AC. Gitu teman-teman. Kalau dia pakai panas-panasan gimana? Sebenarnya nggak masalah, tapi saya tuh lebih prefer kalau kita mau main panas-panasan itu pakailah aroma yang fresh. Ya, karena nggak semua orang itu cocok. Kalau dia manis-manis itu pakainya panas-panasan gitu teman, ini menurut saya. Tapi overall, kalau lotion ini saya pakai sih saya nggak malu ya, meskipun ini lotion cewek, asal dipakai di waktu yang pas, contoh di malam hari. It's okay menurut saya, karena kalau dia dipakai di malam hari, harusnya tuh aromanya itu menyatu gitu, menyatu dengan kondisi sekitar, ataupun di ruangan ber-AC. Jadi Romansa menurut saya sih oke, enak kok aromanya, enak banget. Dan ini aromanya sih elegan banget sih. Ya, enak banget. Jadi tadi kita sudah cobain Romansa teman-teman, sekarang kita cobain yang Freshy. Yang Freshy ini sebenarnya sih teman-teman, ini udah terkenal banget ya, ini udah best seller banget. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, yang pakai produk Scarlett saya yakin kok Freshy ini salah satu produk yang harus dimiliki. Karena jujur memang aromanya ini sih, pertama itu dia unisex, cowok cewek sih bisa pakai ya. Dan yang kedua ini terinspirasi dari parfum Jo Malone. Yang ketiga aromanya jangan tanya lagi, nih enak banget. Tapi tetap saja kita review teman-teman yang Freshy ini ya. Kita lihat bagaimana teksturnya ya. Ini saya taruh sedikit saja. Nah, secara tekstur ini sama seperti yang tadi Romansa ya.
Yang paling saya suka dari Scarlett itu tetap sama. Dia itu nggak terlalu kental, nggak terlalu cair, dan yang paling penting itu dia itu nggak lengket. Nah, kita sekarang masuk ke aromanya. Fresh ini dia itu sebenarnya ada juga dari sisi citrus ya. Tapi yang paling penting itu dia itu sangat fresh gitu ya. Ya, sangat fresh dan sangat enak gitu. Aroma fresh ini kalau mau saya ibaratkan teman-teman ya, dia itu ya enak aja gitu. Enak, dan dia tuh aromanya itu sangat memberikan aura positif menurut saya nih. Dan yang paling penting teman-teman, kalau teman-teman yang ibaratnya suka outdoor, suka panas-panasan, pakai fresh ini cocok banget teman-teman. Serius, cocok banget. Karena dia tuh ibaratnya kena matahari, dia tuh aromanya itu bukan jadi aneh gitu, tapi semakin kuat lagi aromanya dan semakin fresh lagi. Jadi kalau bicara soal aroma sih, fresh ini udah juara sih. Udah enak banget. Tapi kalau pakai di malam hari, ya saya kembali lagi sih. Kalau malam hari sih saya sebenarnya lebih prefer romansa. Makanya itu mungkin namanya romansa ya, karena mungkin dipakai buat ngedate kali ya. Tapi kalau dipakai untuk kerja, saya prefer freshy. Kalau dipakai untuk ngedate, saya lebih prefer romansa. Jadi ini semua tergantung teman-teman saja, seleranya di mana. Ya, itu menurut pandangan saya. Makanya itu saya rasa sih sekarang itu cocok banget kirimin saya 2 produk ini. Yang pertama romansa, yang kedua freshy. Karena memang ini perbandingannya itu cukup jauh ya dari sisi fungsionalnya menurut saya. Yang satu untuk ngedate, yang satu untuk kerja. Jadi kalau saya jadi teman-teman sih, saya bakalan mengoleksi dua-duanya karena bisa dipakai di 2 momentum yang berbeda. Ini kan saya belum pakai tadi ya. Coba kita cobain teman-teman, kita pakai dan kita lihat bagaimana dampaknya ke kulit ya, gitu ya. Ada lebih cerah atau enggak, kita tes. Saya pakai sedikit aja deh, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak teman-teman bilang, wah ini bang banyak kali bang gitu, makanya bisa berubah warnanya. Kita taruh secukupnya saja dan teman-teman nanti nilai sendiri ya. Ada perubahan atau enggak? Ada perbedaan atau enggak tuh warna kulitnya gitu? Lebih cerah atau enggak? Oke, sekarang saatnya kita lihat. Nah, saya nggak nampak teman-teman ya, mungkin dari kamera nampak. Ada nggak perbedaannya? Ya. Nanti teman-teman nilai sendiri ya, ada nggak perbedaannya. Nah, jadi yang ini pakai lotion Scarlett, yang ini belum pakai. Ini sih ada sedikit, ini belum. Dan itulah perbedaannya teman-teman. Freshy Romansa. Saya memilih ini dipakai untuk kerja, dan saya memilih ini dipakai untuk ngedate. Ya, jadi kalau teman-teman bilang, bang, yang mana yang memilih? Ya, ini dua-dua ini berbeda fungsional lah menurut saya ya. Tapi kalau budget saya terbatas banget ya saya pilih Freshy. Karena Freshy ini kalau dipakai ngedate ya sebenarnya nggak salah juga. Cuma kalau budget saya berlebih ya saya bakal koleksi dua-duanya. Dan masih ada satu varian lagi yang namanya Jolie ya. Saya juga punya, ada di lemari. Ya itu juga cocok buat ngedate. Nggak ada salahnya sih. Tapi kalau di antara ini dua, budget dengan terbatas saya pilih Freshy aja deh. Karena Freshy itu udah universal banget. Overall sih dua-dua produk ini oke, nggak ada yang jelek gitu ya. Aromanya itu juga bukan aroma yang biasa-biasa, tapi ini aromanya betul-betul elegan, aromanya betul-betul enak. Untuk sekedar informasi teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal, jangan lupa teman-teman menggunakan rangkaian body care dari Scarlett itu secara lengkap teman-teman. Yang terdiri dari body scrub-nya, terus ada body shower-nya, terus lanjut ke body lotion-nya. Nah, untuk body shower saya juga ada nih teman-teman. Ya, ini yang Freshy ya. Ini Freshy saya pakai udah mau habis nih, karena memang saya suka dengan aromanya. Dan ini yang Coffee. Jadi pakai body scrub-nya, body scrub juga masih ada di kamar mandi, saya nggak bawa. Terus ada body shower-nya, terus ada body lotion-nya. Buat teman-teman yang penasaran, ya teman-teman langsung coba lah ya, karena jujur ini rekomen banget sih dengan harga yang sangat murah. Oh ya, harganya itu berapa teman-teman? Harganya cuma 75.000 ya. 75.000 itu menurut saya sih sekarang itu ya udah sangat terjangkau lah ya, dan itu ibaratnya itu buat kalangan mahasiswa pun masih bisa gitu istilahnya ya. Terus jangan lupa teman-teman, belinya itu di mana? Di official store. Kenapa di official store? Karena official store itu udah pasti menjual produk-produk yang original. Saya takut teman-teman tuh mendapatkan produk-produk yang palsu ya. Dan juga teman-teman, untuk teman-teman bingung di mana official store-nya atau berapa nomor WA-nya, ada. Nanti saya taruh saja di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung lihat ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman video dari saya. Kita tadi sudah membahas 3 investasi yang bisa kita lakukan ya, dan bermanfaat bagi hidup kita, beserta faktor-faktor risikonya juga sudah kita bahas ya. Dan mungkin itu dulu teman-teman ya video dari saya ya. Saya William Bastri, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman.